jumpa lagi di Sekolah Minggu SM Bambu. Apa kabar? Prok prok prok, prok prok prok, luar biasa. Sekarang sebelum kita mulai Sekolah Minggu kita mau nyanyikan dulu. Hari ini harinya Tuhan. Karena begitu banyak berkat Tuhan buat kita di setiap harinya, kita mau mengucap syukur. Sebelum mulai sekolah minggu kita mau berdoa. Kita mau nyanyikan Mana Tangan. Sembunyiin tangannya. Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan Engkau buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk ayah, ibu, bunda, ayah, dan keluarga kami semuanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sudah siap belum kita mau mulai sekolah minggu kita? Kita mau nyanyikan lagi untuk lagu berikutnya. Kita mau nyanyikan Jalan Serta Yesus. Siap? Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
semuanya harinya Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada buat kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu baca kitab suci. Kita mau mendengarkan firman, kita mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah sekolah minggu kami akan mendengarkan cerita, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, supaya kami bisa duduk dengan manis, mendengarkan cerita dengan baik Tuhan. Dan kami juga bisa belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya hari ini? Ayo yang belum, silahkan dicari Alkitabnya, diambil dulu. Ayo cepet. Sudah, sekarang duduk yang manis. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-14. Sudah ketemu belum? Sudah, kalau sudah mari kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Bunda Eri bacakan untuk semua ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Ini bacaan kita hari ini teman-teman, cukup panjang ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang keluarga kelinci yang akan dibawakan oleh Mamita. Selamat menyaksikan. Alkisah, hiduplah satu keluarga kelinci yang tinggal di sebuah rumah di pinggiran padang rumput. Keluarga kelinci ini terdiri dari ibu dan 3 anaknya yang bernama Keke, Lili, dan Cici. Suatu hari, ibu kelinci berpesan kepada anak-anaknya. Anak-anak, karena persediaan makanan kita sudah mau habis, maka pagi ini ibu dan ibu-ibu yang lain akan mencari makanan di hutan. Ibu-ibu, tapi aku mau ikut. Boleh tidak? Jangan, Ci. Perjalanan ibu hari ini cukup jauh, bahkan harus masuk ke hutan. Loh, bukannya kita cukup menyeberang padang rumput, terus ambil wortel di ladangnya Pak Tani. Aku sangat suka wortel. Kita tidak bisa ambil wortel lagi sekarang, sedang masa panen. Pak Tani memperketat penjagaannya. Berbahaya buat keselamatan kita. Jadi, ibu dan ibu-ibu yang lain harus mencari makanan ke dalam hutan. Keke, Lili, dan kamu Cici, kalian harus tetap di rumah menunggu ibu. Kalian tidak boleh pergi-pergi jauh ya. Berbahaya. Kalian juga harus saling menjaga, bersabar, menunggu kepulangan ibu, dan ibu akan berusaha untuk pulang secepat mungkin. Baik, Bu. Setelah ibu pergi, mereka bertiga bermain bersama. Bermain kejar-kejaran, lalu petak umpet, juga bermain tebak-tebakan. Tapi menjelang siang, si Cici sudah mulai merasa bosan. Kak Kiki, Kak Lili, sudah mainnya. Aku bosan, aku capek, dan perutku sudah mulai lapar. Aku ingin makan wortel, tapi punyaku sudah habis. Sabar ya, Ci. Kita harus menunggu ibu dan mungkin ibu sebentar lagi pulang. Tapi perutku sudah lapar sekali. Kak Keke, kalau kita menunggu ibu pasti kelamaan. Bagaimana kalau kita pergi ke ladang Pak Tani saja? Kan dekat, cuma tinggal menyeberang ke padang rumput itu. Terus kita ambil aja 1 atau 2 wortel. Cukup kok buat mengganjal perutku ini. Jangan, Cici, berbahaya. Ingat pesan ibu, kita tidak boleh ke sana. Kita tetap harus menunggu ibu untuk datang. Keke mengingatkan Cici untuk tetap tinggal di rumah sebagaimana pesan ibu mereka. Tapi aku sudah bosan, aku sudah lapar. Ibu lama sekali. Kapan sih Kak ibu datang? Jangan-jangan ibu pulangnya nanti malam atau malah besok. Kalau begitu aku pergi sendiri saja. Ci, jangan. Percaya
sudah lapar, kamu boleh kok makan wortelnya Kak Lili. Tidak, nanti kalau Kak Lili yang lapar bagaimana? Begini saja, kamu ambil wortel Kak Lili separuh, terus ambil punya Kak Keke separuh. Jadi kamu bisa mengganjal perutmu biar tidak kelaparan. Sementara Kak Lili dan Kak Keke juga tetap bisa makan wortel. Gimana? Oke, kalau begitu aku setuju. Terima kasih Kak Lili, terima kasih Kak Keke. Keke dan Lili bersama-sama menjaga Cici supaya bisa bertahan dalam menunggu ibu mereka. Bahkan mereka akhirnya membagi jatah makanan mereka untuk Lili, sehingga mereka bisa makan bersama. Cici tetap bisa bertahan menunggu kedatangan ibu untuk tidak menjadi bosan dan tidak menjadi nekat untuk pergi ke ladang Pak Tani. Beberapa saat kemudian, ibu mereka pun datang membawa makanan dan sayuran dan daun-daun segar dari hutan. Halo anak-anak, ibu datang. Kalian baik-baik saja kan? Ya Bu, kita baik-baik saja. Kita semua bisa menunggu kedatangan ibu. Baguslah kalau begitu, kalian memang anak-anak ibu yang sangat pintar. Dan akhirnya mereka pun bisa makan bersama-sama dan berkumpul bersama lagi. Nah, gimana teman-teman cerita yang disampaikan Mamita? Bagus kan? Ada yang tahu inti ceritanya apa? Iya, betul, tentang keluarga kelinci. Ada 3 anaknya. Siapa namanya? Cici, Keke, dan Lili. Ya, yang setia menunggu ibunya pulang dari hutan untuk mencari makan. Nah, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi, ceritanya hampir sama ya, di mana para murid berkumpul, berdoa, bersehati untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak harus saling mendukung, saling menghibur, saling menjaga, menjadi sahabat yang baik buat teman-temannya, buat kakak adiknya. Untuk kita juga menantikan penghiburan dari Tuhan. Kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus di minggu depan. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang setia, untuk menantikan janji Tuhan, menantikan Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Teman-teman, adik-adik, mau kan jadi anak-anak yang setia? Ya, pinter, hebat semuanya. Mari kita akhiri cerita kita hari ini dengan bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan hari ini. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari dan berkati kami, jadikan kami anak-anak yang setia, anak-anak yang baik, menjadi sahabat yang baik juga untuk setiap kakak adik kami, untuk setiap teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari ini, di mana kami harus tetap berada di rumah, di mana kami harus belajar dari rumah. Tuhan yang memberkati setiap kami, berikan kami kesehatan, berikan orang tua kami juga, keluarga kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman. Ini cerita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, sudah mendengarkan cerita kan? Kira-kira ceritanya tentang apa tadi kesimpulannya? Nanti tulis di kolom komentar ya, kira-kira cerita apa dan kita belajar apa hari ini, oke? Sekarang sebelum kita menutup sekolah minggu kita mau nyanyikan Tuhan Yesus di tengah kita.
masing-masing, tapi Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk sekolah minggu melalui online. Oke adik-adik dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan sayuran, dan juga selalu cuci tangan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di sekolah minggu depan. Dadah!